Welcome to the ultimate football spectacle. This is Sportivi's World Cup Special. Oke, sekarang kita akan mencoba mereview dan juga memprediksi matchday kedua untuk grup B. Sekali lagi di grup B ini ada Swiss, Qatar, Kanada, dan juga satu lagi yaitu Bosnia. Jujur saja saya tidak menonton pertandingan sebelumnya di matchday pertama antara Qatar berhadapan dengan Swiss dan juga Kanada menghadapi Bosnia. Ya, saya tidak menonton, saya hanya menyaksikan highlight-nya saja. Tapi sebelumnya saya memprediksikan bahwa Kanada akan memenangkan pertandingan ketika mereka menghadapi Bosnia, dan sepertinya Swiss juga akan mudah meraih kemenangan ketika berhadapan dengan Qatar. Tapi ternyata hasilnya tidak seperti itu. 4 negara yang ada di grup B ini bermain imbang semua. Kanada bermain imbang dengan Bosnia, kemudian Qatar juga berhasil menahan imbang Swiss. Jadi ini salah satu kejutan juga yang dihasilkan oleh Qatar pada saat itu. Mungkin ini faktor dari coach mereka, yaitu John Lopetegui, coach asal Spanyol yang ternyata bisa memberi impact yang cukup positif untuk timnas Qatar, dan akhirnya timnas Qatar meraih poin pertama mereka di Piala Dunia. Oke, kita bahas dulu untuk matchday antara Qatar menghadapi Kanada. Ini tentu menjadi gengsi bagi kedua negara ini, bagi kedua negara ini yang Kanada yang saat ini menjadi tuan rumah maupun Qatar yang menjadi tuan rumah pada World Cup sebelumnya. Ya, for your information saja bahwa Qatar itu menjadi tuan rumah Piala Dunia yang paling terburuk, ya, karena mereka ketika menjadi tuan rumah itu tidak meraih satupun poin. Jadi 3 pertandingan yang mereka jalani pada saat itu 3-tiganya mereka kalah. Sehingga saya sebenarnya tidak punya impresi yang cukup kuat terkait dengan tim ini ketika akan memasuki World Cup tahun ini, apalagi mengingat track record mereka. Terus terang, Qatar bersama Arab Saudi ini saya cukup kecewa, khususnya bagi Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, yang ketika memasuki putaran keempat itu menunjuk Qatar dan juga Arab Saudi sebagai tuan rumah, dan itu kita tidak memperoleh penjelasan yang jelas mengapa kemudian negara ini yang ditunjuk, dan tentu saja itu merugikan negara-negara lain termasuk Indonesia, Irak yang sebenarnya punya peluang juga untuk masuk ke Piala Dunia. Nah, ini yang kita tidak tahu apa kekuatan seperti apa yang bermain di belakang. Banyak yang mengira juga bahwa ini juga mungkin sepertinya sudah menjadi rahasia umum bahwa dua negara ini, Arab Saudi dan Qatar, itu memiliki uang yang cukup banyak, sehingga ini menjadi faktor penentu kemudian mereka waktu itu ditunjuk sebagai tuan rumah. Tapi ya betul seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa Qatar memberi kejutan ketika mereka bisa menahan Swiss di partai pertama dengan skor 1-1. Ya, meskipun mereka digempur habis-habisan oleh Swiss, tapi mereka berhasil meraih 1 poin dan juga meraih poin pertama dan membuat Asia jadi bangga ya dengan apa yang mereka hasilkan. Kanada, sebenarnya saya berharap Kanada bisa memenangkan pertandingan ketika mereka menghadapi Bosnia, ya, karena faktor tuan rumah dan seterusnya. Tetapi ternyata Bosnia juga bisa melawan dominasi tuan rumah Kanada pada saat itu. Nah, untuk itulah, untuk bisa menjamin peluang bagi Kanada untuk lolos ke babak ke-32 besar, sebenarnya mereka harus mati-matian harus memastikan bahwa mereka bisa menaklukkan Qatar di partai kedua ini. Karena di partai terakhir itu akan berat bagi mereka, bagi Kanada, karena mereka akan menghadapi Swiss. Jadi kalau Kanada ingin menjamin posisi mereka aman untuk bisa lolos ke partai selanjutnya, ke
babak ke-32 besar, itu mereka harus memastikan bahwa mereka bisa meraih poin penuh ketika menghadapi Qatar. Ya, apalagi juga Qatar sebenarnya bukanlah tim yang kuat amat ya. Sejujurnya kalau untuk wilayah Asia itu menurutku masih ada tim-tim lain yang lebih berhak lolos dibandingkan Qatar kalau melihat dari sesi kualifikasi yang lalu ya. Jadi kalau prediksi saya mestinya Kanada akan memenangkan pertandingan ini. Nah, selanjutnya itu partai antara Swiss melawan Bosnia. Ini pertarungan antara dua tim Eropa yang mungkin Swiss punya pengalaman yang jauh lebih banyak bermain di World Cup. Yang saya ingat itu Swiss pernah mengalahkan Spanyol ya di 2010, dan mereka selalu berpartisipasi dalam beberapa World Cup setelahnya, dan pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian membuat saya mengunggulkan Swiss yang akan memenangkan pertandingan melawan Bosnia. Ya, apalagi dari komposisi pemain, peringkat FIFA, dan juga di kualifikasi Swiss itu prestasinya jauh lebih baik dibanding Bosnia. Bosnia harus melewati laga playoff, dan ya mereka tidak main-main juga karena yang mereka kalahkan itu adalah Italia di babak playoff. Tapi sekali lagi untuk partai ini saya masih mengunggulkan Swiss untuk memenangkan pertandingan, dan tinggal kemudian kita melihat antara 4 negara ini, karena mereka semuanya itu dari keempat negara yang ada di grup ini masing-masing memasukkan 1 dan kemasukan 1. Jadi masih agak sulit kemudian melihat siapa yang akan menjadi pemimpin klasemen di grup ini. Tapi 4 negara ini tentu saja masih memiliki peluang yang sama, tapi saya tetap pada prediksi awal, yaitu mengunggulkan Swiss dan Kanada yang akan lolos melalui grup B ini. Thanks for watching. Subscribe for more World Cup action. See you next time.